Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk ke webinar yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia sekaligus penggagas Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 dan founder Indonesia Brand Network atau IBN. Beliau akan membawakan webinar dengan tema Digital Overview. Kepada Bapak Tri Raharjo, kami persilahkan. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian yang berada di tempat masing-masing. Juga saya ucapkan terima kasih buat Pak Deddy Budiman, sangat insightful cerita-cerita beliau. Ada dua hal tadi ya, harus high tech dan juga high touch gitu ya. Jadi di ranah teknologi kita juga harus menyentuh, harus tetap silaturahmi meski gitu ya melalui ranah digital. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini saya ingin sharing sedikit berdasarkan data yang ditemukan oleh Trust & Co terhadap Indonesia Digital Popular Brand Award pada sore hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award ini sudah masuk ke tahun ke-6 gitu ya. Dan ini sudah masuk di 22 kali penyelenggaraan Bapak Ibu. Ada suatu hal yang menarik gitu ya Bapak Ibu, baru-baru ini Kementerian Perdagangan menyebut bahwa ekonomi digital akan 8 kali mengalami kenaikan di 2030 atau diprediksi ekonomi digital tumbuh 8 kali lipat. Ini saya kira suatu data yang sangat menarik untuk kita telusuri. Nah, kita tahu sendiri bahwa pandemik COVID-19 gitu ya memaksa kita untuk masuk ke ranah digital. Meski banyak sekali brand-brand di Indonesia juga sudah masuk di ranah digital sudah 10 tahun terakhir gitu ya, 10 tahun terakhir. Tapi yang menarik Bapak Ibu, di dalam riset yang dilakukan oleh Trust & Co Indonesia bahwa 1 tahun terakhir ini ada 1.000 perusahaan yang masuk ke marketplace dan membuat official store di marketplace. Ini merupakan satu hal yang menarik. Nah, dari data yang dikemukakan oleh Kementerian Perdagangan bahwa transaksi secara digital gitu tahun 2020 baru menyentuh angka 632 triliun gitu ya, diproyeksikan 2030 menyentuh 4.531 triliun. Nah, apakah kita masuk ke dalam pertumbuhan tersebut? Sudah pasti kita harus cepat beradaptasi. Tadi Pak Deddy Budiman sampaikan gitulah, eranya adalah era society 4.0. Saya kira sangat menarik, sangat insightful. Nah, ini juga pemerintah pun sudah mencanangkan gitu ya pertumbuhan dari ekonomi digital di Indonesia. Nah, berdasarkan data yang kita lakukan Bapak Ibu, tahun ini tahun 2021 awal tahun Trust & Co melakukan riset terhadap official store yang ada di Indonesia. Ada salah satu marketplace terdapat 4.425 official store yang terdaftar secara resmi. Nah, yang menarik adalah dari official store yang terdaftar gitu ya, sebanyak 126 juta lebih gitu ya produk terjual melalui official store tersebut. Ini menarik bahwa ternyata konsumen kita sangat memilih gitu ya brand-brand yang sudah menjual produknya melalui berbagai marketplace di Indonesia, terutama melalui official store mereka. Dan yang paling menarik juga bahwa kita juga bisa melihat bahwa ternyata konsumen secara digital dengan mudahnya mereka memberikan ulasan, memberikan review terhadap produk dan layanan kita secara digital, dan ini disampaikan secara terbuka. Dan yang menarik adalah ternyata tingkat kepuasan dari para netizen yang berbelanja secara daring atau secara online ini mencapai 4,77 dengan skala bintang dari bintang 1 sampai bintang 5. Saya kira ini mendekati sangat baik gitu ya. Mendekati sangat baik, 4,77. Jadi lebih dari baik gitu ya. Nah, ini menarik, artinya bahwa tingkat kepuasan konsumen berbelanja secara digital mendekati sangat baik. Saya kira suatu hal yang positif buat para pelaku industri karena respon positif dari masyarakat. Dan mereka yang melakukan review terhadap produk atau layanan sebanyak 77 juta. Ini baru dari satu official store yang kita lakukan riset gitu ya. Ternyata memang reviewnya cukup banyak. Relatif dari transaksi yang ada rata-rata di angka 52% mereka biasanya melakukan review terhadap produk atau jasa kita yang kita jual dari 100 transaksi yang terjadi gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, tahun ini kita kembali menyelenggarakan
Indonesia Digital Popular Brand Award, suatu apresiasi kepada brand-brand di Indonesia yang telah berhasil dan unggul membangun popularitas brandnya di ranah digital. Jadi berdasarkan 3 pendekatan atau 3 aspek penilaian berdasarkan desk research yang kami lakukan, ada search engine based, website based, dan social media based. Nanti Pak Alex Iskandar akan memaparkan secara rinci bagaimana tahapan riset yang kami lakukan dan juga bagaimana kami melakukan penilaian perusahaan-perusahaan yang layak mendapatkan Indonesia Digital Popular Brand Award pada sore hari ini. Nah, yang menarik juga Bapak Ibu bahwa kebiasaan konsumen di Indonesia tentunya kita perlu lihat gitu ya, bagaimana mereka ketika mencari suatu brand atau mencari suatu brand yang baru. Nah, ini ada suatu data yang menarik yang disampaikan oleh We Are Social Bapak Ibu. Ketika mereka mencari produk baru atau brand baru, ternyata search engine menempati posisi pertama, jadi 49,7%. Memang ketika masyarakat mencari produk atau jasa, yang dicari pertama adalah melalui mesin pencari. Yang kedua biasanya mereka mengakses langsung melalui marketplace dan mereka langsung melakukan searching juga gitu. Sehingga tren ke depan kelihatannya tidak hanya iklan advertising melalui mesin pencari, juga iklan melalui marketplace saya kira sangat tepat karena relatif akan direct untuk transaksi gitu ya. Ini itu mendorong untuk transaksi. Yang kedua adalah iklan melalui sosial media. Ternyata ini juga salah satu netizen Indonesia mencari produk baru atau brand baru sebesar 39,2%, dan recommendation dari sosial media sebesar 39% gitu ya. Yang langsung mengunjungi website adalah 37,6%. Nah, berdasarkan data-data ini tentunya buat kita sebagai pemilik brand atau pengelola brand tentunya harus cepat adaptasi. Bagaimana membangun website kita betul-betul sesuai dengan kebutuhan need analysis yang dibutuhkan oleh klien kita atau calon pelanggan kita gitu ya. Yang kedua adalah sosial media tentunya sebagai sarana engagement. Tadi Pak Dedi sampaikan bahwa harus membangun engagement dan juga men-touch hatinya. Saya kira kita bisa lakukan melalui berbagai sosial media yang ada saat ini, termasuk yang lagi booming adalah TikTok gitu ya. Anak-anak milenial, generasi Z dan lain sebagainya memang memainkan TikTok sebagai salah satu sosial media yang sedang booming saat ini. Sehingga sebagai pelaku brand di Indonesia harus terus adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen yang ada di Indonesia. Nah, yang menarik Bapak Ibu, berdasarkan data yang kami lakukan terhadap 150 kategori produk atau jasa yang kita lakukan riset sepanjang 3 bulan gitu ya. Ternyata kategori dengan ulasan di internet terbanyak dari 150 kategori, pertama adalah kategori motor sebanyak 111 juta ulasan gitu ya. Yang kedua kategori jam tangan dengan 16,6 juta ulasan. Yang ketiga adalah listing properti online sebanyak 15 juta lebih ulasan. Kedua selanjutnya adalah sepeda motor dengan 14,4 ulasan. Selanjutnya resto fried chicken. Nah, ini menarik 11,5%. Nah, ini menjadi tantangan. Nah, di sini juga ada KFC gitu ya. Ini ternyata ulasan di internet kategori resto fried chicken ini saya kira ini sangat tinggi, 11,5 juta ulasan. Sehingga potensial untuk mendapatkan konsumen melalui sarana digital sangat berpotensi gitu ya. Selanjutnya ada kategori sepatu untuk lari gitu ya. Kita tahu bahwa masa pandemi ini gitu ya, banyak masyarakat di Indonesia tentunya harus membangun imunitas, salah satunya dengan olahraga. Sehingga produk-produk sepatu relatif menjadi perhatian dan diulas di internet di nomor 6 dari 150 kategori yang kita riset gitu ya. Selanjutnya bra dan juga sabun pembersih dan city car dan ban motor, bahkan sampai mencari ban motor pun mereka mencari melalui internet. Nah, kebiasaan ini saya kira menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena ketika kita membangun brand kita secara digital, mereka biasanya mencari informasi awal adalah melalui sarana digital. Ada beberapa hal customer journey. Jadi kalau tadi Pak Dedi juga sudah sampaikan gitu ya. Biasanya kalau di ranah digital biasanya satu adalah bagaimana membangun awareness. Yang kedua adalah bagaimana mereka suka terhadap produk atau layanan kita. Yang ketiga biasanya mereka akan bertanya, bisa melalui chat,
melalui sosial media atau chat langsung yang sudah disiapkan oleh brand-brand di Indonesia. Bahkan ketika masa pandemi, WA saja menjadi salah satu cara untuk komunikasi antara konsumen dengan pembelinya. Saya kira ini memudahkan sehingga ketika mereka sudah bertanya secara rinci, secara detail, biasanya mereka akan transaksi di mana? Transaksinya bisa offline, bisa online. Nah, ketika transaksi offline relatif mereka sudah memiliki informasi yang cukup gitu ya, sehingga ketika datang ke toko, datang ke store gitu ya, mereka tidak bertanya dari awal, tapi mereka sudah punya bekal informasi yang cukup untuk memilih suatu produk atau suatu jasa. Nah, ketika bertransaksi secara digital tentunya bisa melalui e-commerce dari brand masing-masing atau melalui marketplace gitu ya. Jadi itu hal itu yang dilakukan oleh pelaku brand. Yang kelima adalah mereka ketika sudah membeli terhadap produk atau jasa kita, biasanya mereka akan merekomendasikan atau memberikan penilaian, rating, sehingga rating dari konsumen ini betul-betul nyata, sehingga ini yang akan berpengaruh bagaimana konsumen lain terinfluence gitu ya, maksudnya terinfluence untuk membeli produk yang sama. Jadi kebiasaan itu tentunya semakin mudah, semakin terbuka buat konsumen untuk menilai, untuk memilih gitu ya, untuk membandingkan satu merek dengan merek yang lain. Nah, terus selanjutnya adalah kategori brand dengan pencarian bulanan terbanyak. Jadi kita melakukan penelusuran dari masing-masing kategori, pemainnya siapa saja yang nyari brand tersebut sepanjang 1 bulan terakhir itu seberapa banyak gitu ya. Nah, kita kumpulkan. Ternyata kategori Resto Fried Chicken ini menduduki peringkat pertama dengan 522.500 pencarian. Yang kedua adalah sepeda motor gitu ya, sebanyak 387.000 lebih gitu ya. Kategori city car, mobil SUV, mobil MPV, kendaraan niaga sampai dengan sepatu. Nah, tadi ketika acara press conference berlangsung, Bapak Ibu, teman-teman media bertanya, kenapa nih mobil dicari di internet begitu banyak gitu ya. Bahkan di peringkat 3, 4, 5, 6 ini didominasi oleh mobil gitu ya. Nah, memang Bapak Ibu ketika ranah offline gitu ya, kita masih lesu gitu ya, pameran mobil tidak berjalan gitu ya, kebanyakan secara virtual gitu ya. Nah, tentunya salah satu hal yang dilakukan oleh netizen dalam mencari produk sesuai pilihan mereka, tentunya mereka adalah melalui mesin pencari atau langsung direct ke marketplace atau direct langsung ke website salah satunya. Sehingga pencarian mobil gitu ya, itu mengalami kenaikan gitu ya, mengalami kenaikan. Nah, konsumen pun dengan mudahnya membandingkan antara brand satu dengan brand yang lain, apa keunggulan dari masing-masing brand tersebut. Sampai kategori multivitamin anak ini juga cukup tinggi. Kita masih di masa pandemi, bahkan 1 minggu terakhir ini gitu ya, pandemi mengalami kenaikan gitu ya. Sehingga imunitas untuk anak ini menjadi perhatian juga buat netizen dan tingkat pencariannya pun cukup tinggi. Ini dari 150 kategori yang kita lakukan riset. Nah, yang kategori dengan visitor website terbanyak gitu ya, pertama adalah listing properti secara online. Nah, ini menarik gitu ya. Kita tahu bahwa tantangan bisnis properti ketika pandemi ini sangat tinggi gitu ya. Bahkan menjual properti ini salah satu yang cukup fight gitu ya untuk kategori properti. Tapi ternyata secara tingkat pencarian secara website dikunjungi oleh netizen sebanyak 12,8 juta lebih. Yang kedua adalah SIM card prabayar 12 juta lebih. Supermarket perabot rumah tangga sebanyak 3,4 juta. Lalu virtual cost itu cukup tinggi nih, 1,7 juta. Dan mobil MPV 1,5 juta. Sehingga ini satu data-data yang terungkap dari 150 kategori produk atau jasa yang kita lakukan riset pada tahun ini untuk fase kedua untuk Indonesia Digital Popular Brand sampai ke Bank Syariah. Jadi 10 kategori ini yang mendominasi. Oke, Bapak Ibu, nanti gitu ya, Pak Alex Iskandar akan menyampaikan secara rinci, secara detail tahapan proses riset yang kita lakukan gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa memenangkan persaingan di antara pemain yang lain di kategori yang sama. Nanti Pak Alex akan detailkan di metodologi riset.
Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Tri Raharjo yang sudah menyampaikan webinar tadi. Semoga webinar yang disampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya para peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 yang ada di sini. Untuk dapat terus meningkatkan aktivitas digitalnya